Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua ya, sahabat YouTube yang masih setia menonton channel ini, channel Kerja Tukang, dan kepada para sahabat-sahabat tukang semua ya. Dalam video kali ini saya ingin membahas masalah ini kawan-kawan, masalah air tandon yang tidak mengalir ke keran air dengan sempurna, bukan tidak deras ya. Di sini kita tidak membahas masalah air keran tidak deras. Kadang-kadang ada di suatu rumah ya, di rumah kita atau di rumah siapapun, ketika kita membuka keran airnya kecil kan kawan, bukan tidak deras ya, kecil, yang berarti dia kadang-kadang mengalirnya tidak sempurna seperti yang diharapkan ya. Kalau deras beda lagi, karena kalau air deras itu biasanya kita pakai mesin pendorong ya. Jadi sekarang yang kita bahas masalah tandon air yang kalau kita buka kerannya di rumah, di dalam, airnya kecil kan kawan, tidak sedikit sempurna ya, tidak kencang, padahal tangki penuh, tapi seolah-olah mengalir seperti air tangki yang tidak penuh. Nah, biasanya sering terjadi juga ketika para tukang memasang tangki air. Setelah pipa dipasang, tangki air dipasang, dan air diisi, ketika keran dibuka ternyata airnya kecil, bahkan tidak mengalir airnya kawan-kawan. Airnya tidak berjalan sama sekali. Jadi di mana letak kesalahannya ya? Sementara pipa sudah kita pasang, keran sudah kita pasang, tangki sudah terpasang dengan baik dan air sudah diisi, tapi air mengalir kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Nah, padahal kondisi tangki dalam keadaan penuh. Oke kawan-kawan, kita coba bahas masalah ini ya, di mana letak kesalahannya, dan semoga kita bisa perbaikinya. Dan yang telah terlanjur merakit pipa dan tidak bisa dirubah lagi, bagaimana solusinya? Oke kawan, mari ikuti penjelasannya. Jadi kita coba jelaskan ya, apa penyebabnya air keran kita itu kecil atau bahkan tidak berjalan sama sekali, padahal tangki dalam keadaan penuh ya kawan-kawan ya, tangki dalam keadaan penuh. Jadi penyebab masalahnya ya, kalau kawan-kawan memakai dua pipa ya, satu pipa untuk naik ya, untuk pengisian tangki, dan satu pipa untuk menurun ya, untuk ke bawah. Jadi permasalahannya ada di pipa turun ini kawan-kawan ya. Kenapa keran kita airnya kecil dan tidak kencang ya, tidak sempurna? Kesalahannya ada di pemasangan pipa turun ini kawan-kawan ya. Nah, pipa turun ini permasalahannya di sini. Jadi dalam pemasangan pipa ini, supaya tidak ada kendala atau tidak ada masalah di keran air nanti, supaya airnya tidak kecil, berjalan sempurna ya kawan-kawan, atau bahkan air itu tidak berjalan sama sekali. Jadi pemasangan pipa turun ini kita pasang menurun ya kawan-kawan ya. Kita harus pasang menurun ke arah ke bawah sana ya. Jadi pipa ini dari tandon air kita pasang menurun terus sampai ke sini. Nah, menurun sampai ke elbow itu ya, harus posisi menurun ini. Kalau kita pasang mendaki, biasanya keran air yang sering kecil atau kadang-kadang tidak berjalan ya, karena pemasangan pipa ini mendaki kan kawan. Pipa ini mendaki, jadi nanti ketika kita isi tangki dan kita hidupkan air tidak besar, airnya kecil, di sini mulai dari elbow itu kawan-kawan ya, sampai ke sini akan ada gelembung udara, ada udara yang terkurung di sini dari belokan yang ini ya kawan-kawan ya, belokan dari sana kan, dari si tandon air itu ke sini, tergantung tinggi mendakinya pipa ini nanti kawan-kawan ya. Kalau pipa ini semakin kuat mendakinya pemasangannya, maka semakin luas ruang udara di sini. Nah, itulah yang menyebabkan air tidak mengalir sempurna ke bawah, karena dia udara itu akan terkurung di sini kawan-kawan. Jadi air hanya mengalir di bawah sini, tidak sepenuh pipa kawan-kawan. Nah, itulah penyebabnya pipa air kita ini sering kecil kerannya. Nah, jadi solusinya kawan-kawan, kita untuk membuang udara di sini, kita harus bikin pembuangan udaranya kawan-kawan. Kebanyakan tukang sekarang dia akan membuat pipa di sini, dikasih T di sini, lalu dipasang pipa ke atas untuk pembuangan udaranya. Sebenarnya itu tidak efektif kawan-kawan. Sebaiknya kita melakukan pembuangan udara di bawah kawan-kawan ya. Di pipa turun ini kita pasang di bawahnya
sebuah keran ya kawan-kawan ya, sebuah keran. Nanti keran itu kita buka untuk membuang udaranya. Nanti setelah udaranya habis akan keluar air secara sempurna, baru kita tutup keran ya kawan-kawan. Maka air di dalam rumah akan mengalir secara sempurna, tidak ada gelembung udara lagi. Oke kawan-kawan, jadi itu solusinya ya. Dan masalahnya terletak pada pipa untuk turun ke bawah ya. Oke kawan-kawan, itu tadi video penjelasan ya, kenapa air keran kita kecil, dan bahkan ketika tandon air kita baru kita pasang dan kita isi, bahkan tidak mengalir ya kawan-kawan. Kalaupun mengalir bahkan kecil. Nah, jadi itu permasalahannya tadi ya, yang setelah kita jelaskan di atas tadi. Dan semoga tips dan penjelasan ini bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Nah, kalau ada yang seperti ini kejadiannya, air kerannya kecil, maka cek pipa turun kita apakah mendaki. Kalau mendaki kita ubah untuk menurunnya kawan-kawan ya. Dan jika sudah tidak bisa dirubah lagi, kita buat keran untuk pembuangan anginnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.